Pesawaran Lampung Jurnalis Investigasi TV, P. Tambunan melaporkan. Dalam lanjutan sidang gugatan keempat ini, untuk memediasikan antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas 2 Kabupaten Pesawaran, dengan nomor perkara 18 PDT, G, 2022 PN-GDT. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri YLPK Perari, sebagai penerima kuasa dari aparatur Desa Tanjung Kertas sebagai penggugat, untuk pendampingan hukum. Diketahui berdasarkan surat resum, dari penggugat, sudah ada tanggapan dari pihak tergugat Kepala Desa Tanjung Kerta, bahwa telah dinyatakan dalam jawaban isi surat tanggapan tergugat, atas usulan perdamaian penggugat. Menyatakan dalam surat tertulis, melalui kuasa hukum tergugat, yang disampaikan dalam sidang mediasi, bahwa keputusan pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa, merupakan keputusan tata usaha negara. Dan hal itu sesuai dengan kewenangan tergugat, dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Bahwa dengan ini tergugat menolak usulan yang disampaikan oleh penggugat. Menurut pendapat tergugat, keputusan pemberhentian sudah berdasarkan alasan yang dibenarkan, serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan tergugat menawarkan apabila ada proses perdamaian tersebut tanpa syarat suatu apapun. Selanjutnya tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan majelis hakim. Selaku pemberi kuasa, tadi kan aku penggugat mengatakan kepada pewarta. Nah, jadi tanggapan ataupun pendapat abang yang terjadi dalam tadi gimana? Ya, kalau bicara kecewa, kami kecewa karena niat baik kami itu kan ditolak. Artinya berdasarkan itu memang mungkin kepala desa itu punya alasan sendiri. Nah, tapi karena niat baik, jadi artinya kenapa tidak disikapin niat baik juga? Artinya kami kalau secara ininya memang kami kecewa, tapi kami serahkan semuanya pada keputusan pengadilan negeri yang tataan ini. Terus tanggapan abang selanjutnya kalau memang abang merasa kecewa, apa langkah yang akan ambil kembali? Kita lanjutkan gugatan untuk supaya bisa digelar untuk mencari kebenaran. Di tempat yang sama dari penyampaian penerima kuasa penggugat, mengatakan, Dalam agenda sidang yang keempat berserta ada mediasi di dalam tadi gimana ceritanya bang? Oke, tadi mediasi sidang keempat tadi hasilnya bahwa dari pihak tergugat menyatakan bahwa dari usulan resume yang dari penggugat itu ditolak karena tergugat menyatakan bahwa sudah sesuai dengan prosedur aturan itu menurut tergugat itu. Terus untuk ininya dasar yang keberatan atau ditolak dari si tergugat apa bang dasarnya? Dasarnya ya ini sudah kita ada suratnya ini. Satu, bahwa keputusan pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa merupakan keputusan tata usaha negara dan hal itu sesuai dengan kewenangan tergugat dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Dua, bahwa dengan ini tergugat menolak usulan yang disampaikan oleh penggugat karena menurut pendapat tergugat keputusan pemberhentian sudah berdasarkan alasan yang dibenarkan serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tiga, bahwa tergugat menawarkan apabila ada proses perdamaian di mediasi ini, maka perdamaian tersebut tanpa syarat suatu apapun. Empat, bahwa selebihnya demi mendapatkan kepastian hukum untuk semua pihak, tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim dalam pokok perkara ini. Ya. Jadi menurut abang tanggap? Tetapi kami akan tetap lanjutkan kembali lagi ke pengadilan untuk sidang selanjutnya. Oke, siap bang. Makasih bang. Kami dari kuasa YLPK Perari terhadap tergugat bahwa mereka menyatakan menolak atas resum yang kita sampaikan secara tertulis. Nah, maka dalam hal ini tinggal nunggu hasil daripada pengadilan di tanggal 1 Februari. Maka kalau tidak ada hasil daripada perdamaian di antara kedua belah pihak,
tergugat dan menggugat, mungkin kita akan melanjutkan gugatan. Di sisi lain masih di tempat sama, Tanggapan Sumar sebagai Pak ketua dari DPD kuasa hukum dan pemberi kuasa tadi di ini di LPK yang mediasikan Pak, ini gimana tanggapan dari Lipan Bang? Kalau tanggapan dari Lipan sendiri, kami selaku pemantau dari proses awal sidang awal, artinya sudah ada semua, berharap semua ini selesai, harapannya ini selesai, tapi dalam proses sidang keempat ini ternyata tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu, tapi mengingat supaya proses perjalanan desa itu bisa berjalan tertib sesuai dengan aturannya, ya harapan kami dari lembaga ingin segera itu selesai. Dan sedikit saya ingatkan dari rekomendasi Camat Waikilau nomor 140 garis miring 018 garis miring 7 Romawi titik 09 titik 05 garis miring Romawi 10 garis miring 2022 tertanggal 4 Oktober 2000 perihal rekomendasi pemberhentian perangkat desa. Itu rekomendasi yang keluar dari camat yang dituangkan keputusan Kepala Desa Tanjung Kerta dengan nomor yang sama tentang pemberhentian perangkat desa. Artinya jelas, artinya kita bisa melihat camat sudah benar-benar merekomendasikan. Artinya kita pertanyakan nomor surat rekomendasi yang sama antara camat dengan kepala desa menuangkan surat keputusan Kepala Desa Tanjung Kerta itu dengan nomor rekomendasi yang sama. Artinya kita lihat tertib dari administrasinya seperti apa, teknisnya seperti itu. Tapi harapan kami dari lembaga selaku pemantau ini segera selesai aja dah, artinya biar selesai proses kegiatan di desa bisa berjalan normal kembali. Jadi tidak tersendat-sendat dengan adanya sidang gugatan, sidang tuntutan. Karena ini saya lihat perhatikan akan berlanjut lagi sidang selanjutnya. Tapi harapan kami dari lembaga pemantau berdamailah atau islah gitu saja. Dan terus Bang Udin selaku ketua KRI ini, jadi penilaian Abang sendiri terkait mediasi yang keempat ini gimana Bang? Ya sedikit saja yang saya sampaikan. Persoalan artinya persoalan pemberhentian aparat desa ini perihal klasik ya, berlangsung lama. Dimana ganti kepala desa pasti seperti ini. Masalahnya selalu di perangkat desa. Tentunya dalam hal ini harus segera diselesaikan. Itu saja. Terima kasih. Dari keterangan kuasa hukum tergugat menjelaskan. Untuk agenda hari ini apa? Ya, untuk hari ini masih sama kayak kemarin, mediasi ya. Tapi ini merupakan mediasi terakhir karena kita sudah memberikan jawaban tanggapan terhadap permintaan dari penggugat secara tertulis. Untuk hasil dari mediasi ini terakhir apa Bang? Jadi dari tergugat, turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 pada prinsipnya menyerahkan apa hasil dari keputusan pengadilan dan menolak terhadap perdamaian yang diminta oleh penggugat dikarenakan Kades dalam hal ini memandang bahwa apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan alasan yang dibenarkan dan berdasarkan hukum seperti itu, sehingga apapun untuk kepastian hukumnya dikembalikan kepada sidang pengadilan seperti itu. Terus dari kesimpulan dari untuk ya, hakim sendiri gimana tadi Bang? Kalau mediator kan posisinya hanya menengahi, artinya tidak bisa memberikan keputusan ketika memang tidak ada titik temu antara penggugat dan turut tergugat, maka akan dikembalikan kepada proses sidang pengadilan. Dan dalam hal ini juga kita tekankan bahwa untuk turut tergugat, khususnya Bupati kan dalam hal ini tidak melakukan perbuatan apapun sehingga timbulnya permasalahan ini, sehingga pada prinsipnya akan tunduk apapun hasil dari putusan pengadilan nanti. Oke, siap. Demikianlah kami sampaikan dari Pesawaran Lampung, tim Jurnalis Investigasi TV, P.